Dari yang gue denger, dia itu kan udah punya suami, cuma suaminya bangkrut katanya, say. Cuma kan hidupnya Ani kan udah kebiasa hedon gitu kan, kemana-mana naik Alphard, bawa LV, Hermes, anaknya di international school. Ya goda lah bapaknya teman anaknya. Terus dia pakai segala malu lagi ke sekolah, katanya gara-gara kasus ini muka gue udah kesebar di mana-mana, gue malu ke sekolah lah. Wajah Kimi Kai akhirnya muncul ke publik. Netizen yang budiman berhasil menemukan wajah perempuan yang diduga selingkuhan suami Agnes Jennifer, David Clement. Kimi Kai sendiri di media sosial dijuluki dengan nama Gayung Lopeping. Sebutan itu diberikan netizen yang berbakti dan Agnes Jennifer, istri sah David Clement. Alasan pemberian nama itu kemungkinan besar karena foto Kimi Kai diduga bersama David Clement tersebar di media sosial. Di momen itu, Kimi Kai menggunakan outfit serba pink. Di media sosial, salah satu akun membagikan foto wajah Kimi Kai. Terdapat dua foto yang diunggah di akun tersebut. Salah satunya memperlihatkan Kimi Kai bersama seorang pria berbaju putih dan topi putih yang wajahnya ditutup stiker. Pakaian mereka berdua kompak, sama-sama mengenakan baju putih. Agnes Jennifer sendiri menjelaskan kalau Kimi Kai pernah mengikuti keluarganya saat liburan ke Selandia Baru. Hal itu baru diketahui Agnes Jennifer setelah isu dugaan perselingkuhan suaminya terungkap ke publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terkuakan fotonya. Tadinya gue tuh nggak percaya gitu loh. Kayak bener gak sih ini orangnya? Karena kan banyak praduga sampai ke PC, terus sampai ke siapa gitu. Dan itu ternyata salah semua kan, yang diduga di TikTok itu semuanya itu bukan orang itu. Sampai kasihan banget guys, mereka sampai klarifikasi berkali-kali. Tapi ini gue lihat udah dari tadi pagi ya guys. Gue gak berani post karena gue takutnya salah orang. Dan ini jelasnya, terus kalian bisa baca captionnya. Plot twistnya, dia punya dua suami, bahkan satunya itu nikah siri sama satunya lagi nikah sah. Jadi kalau misalnya lakinya Cijen ini bener-bener jadian sama dia, jadi dia punya 3 suami. Oh my god. Oh ya, balik lagi. Kenapa gue berani post? Karena Cijen udah bikin story tentang ini. Jadi bener perempuannya ini. Oke, udah kejawab ya guys ya. Udah. Muka aslinya udah ke-spill. Gue yang tadinya kagak kasihan sama si Agnes jadi kasihan gue. Maksud gue nih, perusak rumah tangga lo masa kayak begini? Setengah lo aja kagak ada, Ci. Dari yang gue denger, dia itu kan udah punya suami, cuma suaminya bangkrut katanya, say. Cuma kan hidupnya Ani kan udah kebiasa hedon gitu kan, kemana-mana naik Alphard, bawa LV, Hermes, anaknya di international school. Ya goda lah bapaknya teman anaknya. Terus dia pakai segala malu lagi ke sekolah, katanya gara-gara kasus ini muka gue udah kesebar di mana-mana, gue malu ke sekolah lah. Kenapa lo harus malu? Makanya otak dipakai dulu sebelum berbuat. Tawan lo tuh Agnes Jennifer. Menurut gue pihak sekolah tuh harus bertindak juga ya, karena ini awal mula kejadian tuh dari sekolah. Anak dari si Ani ini harus dikeluarin. Maaf ya deh, jadi lo kena juga. Abis lo ngegoda laki orang gak mikir tuh. Tuh laki orang juga punya anak, si Audrey masih kecil lagi. Terus ngebuat ibu-ibu yang lain takut. Bisa aja target selanjutnya suami dia. Yang namanya Ani murahan kan. Terus orang-orang yang nyalain si Agnes, bangun, gua kasih tahu ya. Lo tahu nggak sih pernikahan tuh apa? Perjanjian seumur hidup. Nah, lo udah terikat janji pernikahan, mau ada gondaan dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, bawah, ya lo harus kuat karena lo udah terikat. Lagian lo pikir Ci Agnes secakep itu, mana mungkin nggak ada yang godain? Tanyakan juga Ci Agnes sebenarnya, cuman dia otaknya jalan. Kalau dia berbuat hal itu, dia ngerusak rumah tangga, ngerusak anak, ngerusak suami. Lah si David gak mikir, mau ada masalah juga solusinya bukan selingkuh. Lo kan bisa cerai dulu baru nyari lagi. Guys, yang lagi santer nih, kabarnya katanya si Agnes Jennifer, seorang influencer ya kalau kalian tahu ya, dia diselingkuhi dengan cewek muda yang katanya anaknya si cewek yang pelakor itu satu sekolah sama anaknya si Agnes Jennifer. Nah, yang unik di sini tuh adalah plot twistnya ya. Jadi ternyata katanya suaminya ini suka ngobrol sama si selingkuhannya ini di sekolah anaknya. Canggih bener ya. Terus juga katanya pas lagi liburan nih ceritanya ngikutin juga tuh si ceweknya. Waduh. Nah, jadi ini buat teman-teman semua yang di luar sana yang udah menikah ya, mau suami atau istrinya yang ngeliat video ini, menurut kalian dalam sebuah hubungan itu sebenarnya yang paling penting apa sih? Sehingga perselingkuhan ini nggak terjadi gitu. Ada yang bilang komunikasi, ada yang bilang juga banyak-banyakin untuk traveling bareng,
Ini kiat-kiatnya gitu ya. Terus juga katanya hubungan intim. Kemudian juga yang nggak kalah penting katanya, fulus. Coba menurut kalian, kira-kira apa sih hal yang paling penting supaya pernikahan itu adem ayem, langgeng sampai lama tanpa ada orang ketiga? Udah ngerti kan sekarang kenapa ani-ani itu ngebet, naik kasta, naik level, naik red card? Udah paham sekarang. Tuh contohnya ani-ani lope gayungping, ani-ani lope gayungping, ani-ani gayungping lope. Itu kan keciduk ya kan. Tahu usut punya usut nemunya di mana? Di sekolahan. Yang SPP-nya yang 4 tahunnya ya 100 juta gak cukup. Bayar eskul aja minimal berapa? Ngerti kan sekarang? Kenapa ani-ani ada tingkat kastanya? Kenapa ani-ani nggak cukup sampai di derajat situ aja? Kenapa dia ngebet banget harus terus naik kasta? Itu linknya yang mahal, say. Gue baru tahu juga nih sebagai CEO ya. Ternyata sekolah adalah maut. Suami ke sekolahan adalah maut. Banyak ya ibu-ibu ani-ani di situ, tahu? Nyekolahin anaknya di situ buat apa? Bukan pengen anaknya pintar apa gimana ya? Pengen ngelontong, tau nggak sih? Pengen memangsa laki-laki kaya, suami-suami kaya. Gila nggak dah ya? Gue sih tidak menyalahkan ya kalau misalnya suaminya ke sekolah, ya memang mungkin mau ngurusin anaknya, mau nganterin anaknya, kontribusi juga sebagai bapak. Emang ani-aninya aja yang rada-rada ya. Itu kawasan sekolah elit aja ada loh ani-ani. Terus lihat Ci Agnes beda kan sama bini-bini di luar sana yang segala drama kalau lakinya selingkuh. Nggak nangis-nangis tuh Desa di podcast. Kenapa? Kalian tahu kan heboh-hebohnya kasus salah satu TikToker terkenal gitu yang suaminya tuh selingkuh. Padahal sebagai seorang perempuan menurut gue dia tuh udah ideal banget gitu kan. Badannya oke, mukanya cantik, subur gitu, bisa punya anak. Karena kan belakangan ini tuh laki-laki tuh mencari kebenaran atas dia selingkuh kan. Ya kan kamu gak bisa kasih aku anak gitu ya, gitulah pokoknya. Jadi ini POV gue sebagai seorang istri atas kasus ini gitu kan. Gue selalu bingung sih kenapa ya gitu laki-laki nggak pernah cukup, udah punya uang banyak, posisinya mapan, istrinya cantik, anak-anaknya sehat, masih ada aja gitu yang dicari. Kurangnya apa? Sebenarnya kan kayak ya udah tinggal bersyukur, nikmatin hidup aja. Cuma guys, katanya itulah sifat laki-laki yang harus kalian pahami. Kalau banyak yang bilang laki-laki tuh nggak akan cukup sama satu perempuan, coba dijawab para bapak-bapak, bener nggak kalimat itu? Kalau kalian tuh nggak pernah cukup sama satu perempuan, coba ya di komen gitu. Iya nih emang nggak cukup gitu, atau kayak gue cukup aja sih gitu, bersyukur aja. Nah itu dia, disimpan lakinya, jangan dikasih keluar, say. Kalau kata temen gue ya yang laki-laki, lu lihat aja deh, kucing tuh pasti betinanya banyak, macan pasti betinanya juga banyak, ayam jago juga kan betinanya banyak, nggak cuma satu gitu, sementara jagonya cuma satu. Jadi udah kodratnya kalau semua laki-laki tuh butuh lauk di nasinya. Kalau diibaratkan nasi itu istri gitu, jadi harus selalu ada lauk itu perempuan-perempuan lainnya yang dibutuhkan dalam setiap makan. Kata gue ya, gue cuma mau tanya nih sama laki-laki ya, lu jawab ya. Lu punya akal budi kan? Itulah yang membedakan lu dengan jantan-jantan lainnya, alias si ayam, si kucing, si anjing, mungkin si macan atau siapapun itulah. Mereka itu hewan, tidak punya akal budi. Masa lu mau disamain sama hewan? Ya dia mah ya udahlah ya, ketemu lobang langsung aja gitu. Ya kan kalau abang punya akal pikiran dipakai, butuh lobang pulang ke rumah, itu pipa nganggur. Kalau bosen namanya sih pakai pipa aja. Emang sifat dasarnya laki-laki tuh gue akui selalu mau, selalu kepengen, selalu harus selalu gitu istrinya. Sementara kan istri juga pasti ya ada repot-repotnya, mungkin namanya ngurus rumah tangga, ngurus anak, apalagi kalau istrinya pebisnis. Ini salah satu contoh aja ya. Kalau diibaratkan seperti anak kecil yang lihat mainan baru gitu kan, kayak anak gue kalau dia gue ajak pergi misalnya kayak ke pasar atau kemana,
lihat mainan baru gitu. Padahal menurut gue kayak ya mainannya juga nggak bagus gitu, nggak sebagus mainan lu yang ada di rumah. Tapi tuh dia selalu excited dan minta gitu, pengen mainan itu, mama aku bagus mainannya. Enggak, kata gue mah nggak bagus deh, kamu tuh udah ada yang lebih bagus di rumah mainan. Enggak, yang itu kakak mah udah bosen, aku mau yang baru gitu, yang fresh. Ya udah gitu kan, karena kadang gue merasa bahwa ya udah nggak apa-apa lah, beliin aja gitu kan, beli akhirnya. Nah kadang tuh gue kayak mikir 11-12 nih sama yang suka main ani-ani nih, ya nggak sih? Lu pergi karaoke lihat ani-ani ya speknya spek ya gitu deh speknya gitu kan, ya lu mau gitu lu bawa pulang, padahal spek istri di rumah tuh jauh lebih bagus. Abang anak saya itu kalau punya mainan ya yang waktu dibeli di pasar itu yang nggak begitu bagus daripada mainannya di rumah, itu 2 hari 3 hari bosen dia. Sama sebenarnya sama bapak-bapak juga gini, lihat Elsie ditabokin bedak langsung berasa terpanggil jiwa kejantanannya, kelaki-lakiannya, keganjenannya, kepengenannya tuh aduh 1-2 tahun tuh bosen om. Ya, dan juga ya ini pesan untuk para ani-ani nih atau perempuan lain yang suka banget gitu, kayaknya kalau ngegoda laki orang tuh hati bergetar-getar gitu. Nih istri-istri kalian harus tahu nih ya, nih yang kayak gini nih, perempuan yang ngincer laki lu tuh banyak, apalagi duitnya banyak laki lu, dan segala cara dipakai, udah nggak ada malunya pokoknya. Yang penting gas ngeng dikasih duit bulanan. Lu mau hidup enak guys, kerja, bukan betak laki orang gitu. Buat kalian yang buat kalian ya perempuan-perempuan hebat yang lagi ngalamin kasus serupa nih, kalian kuat, kalian hebat, jangan kasih lu diperlakukan tidak berharga sama suami lu.